Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam halaman Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang rahasia kitab Kidung Agung ya, atau kitab Sirah Soleman. Pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun kita sudah membahas ayat 1 sebagian. Kita akan lanjutkan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna bagi kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami memohon kuasa Roh-Mu berperan aktif, memberikan pengertian lewat karunia hikmat, marifat dan membedakan segala roh, agar apa yang menjadi penerangan dari firman-Mu dan pengajaran kami boleh dapat mengerti, memahaminya. Terlebih-lebih kuasa Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk dapat melakukan dari setiap apa yang kami sudah pelajari lewat kebenaran firman Tuhan. Kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran hati kami dengan berbagai cara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, usir, hancurkan semua pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, masih ayat yang pertama dalam kitab Sirah Soleman pasal yang ketiga ayat pertama. Bahwa pada suatu malam di atas tempat tidurku aku mencari kekasih hatiku, aku mencari, tetapi tiada kudapati akan dia. Kita sudah membahas kemarin diingatkan beberapa penyebab yang membuat kita tertidur rohani. Yang pertama adalah menganggap remeh akan firman Tuhan yang adalah merupakan satu-satunya makanan rohani bagi mereka. Gereja pengantin tidak lagi membaca firman secara teratur, tidak lagi memperhatikan pelajaran yang aku ungkapkan kepadanya, ya, yang Tuhan ungkapkan kepadanya. Sedangkan pengungkapan rahasia firman Allah itu diberikan untuk dipelajari dengan seksama. Nah, tetapi ironisnya, sesudah dibukukan, pengajaran itu malah hanya sebatas buku yang disimpan di lemari dan menjadi barang antik, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua ya sekarang, karena makan makanan rohani atau menerima pelajaran yang salah, berarti hal yang demikian merupakan suatu tindakan kita sudah salah makan makanan rohani. Karena yang kita makan itu adalah suatu pelajaran yang salah. Artinya menjadi pemahaman yang salah terhadap firman Tuhan bagi kita. Jikalau kita perhatikan, orang yang salah makan itu mengakibatkan tubuhnya sakit. Kalau sudah sakit, ia pasti akan tertidur. Kronologinya mungkin orang yang sakit itu adalah orang yang mudah lemas, yang pembawaannya itu ingin tidur, ya seperti itu ya maksudnya. Tubuh sakit, kalau tubuh sakit maka ia akan gampang sekali tertidur. Sebagai contoh, ahli Taurat atau orang Farisi dan para imam sebagai utusan Allah yang memimpin bangsa Israel, yaitu umat pilihan Tuhan, mereka telah diberikan
firman Allah sebagai suluh atau pelita pada jalan mereka. Berdasarkan Mazmur 119 ayat 105 yang berbunyi bahwa firman Allah itu adalah pelita bagi kakiku dan seperti suluh pada jalanku. Yaitu berbicara tentang kitab Taurat dan kitab nabi-nabi yang tetap berlaku sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Lukas 16 ayat 16 mengatakan, adapun hukum Taurat dan surat segala nabi tetap sehingga sampai pada zaman Yahya. Kemudian daripada itu dimasyurkan kerajaan Allah dan tiap-tiap orang berebut-rebut untuk masuk ke dalamnya. Ya, supaya kita bisa mengerti, kita bandingkan dengan terjemahan baru ya. Tadi terjemahan lama agak rancu penulisannya, kata-katanya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ya, jadi ayat ini dipilih untuk menerangkan dari konteks penjelasan ya. Yang kedua, bahwa kitab Taurat itu dan segala syariatnya itu berlaku hanya sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis ya. Oke. Baik, sebentar, tunggu beberapa menit, saudara.
Oke. Ya, kita lanjut. Ya, tadi dikatakan yaitu kitab Taurat dan kitab nabi-nabi tetap berlaku sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Setelahnya itu tidak berlaku lagi akan hukum Taurat, melainkan hukum anugerah dan kebenaran. Adapun umat Israel dalam ukuran firman Tuhan disebut sebagai pengantin. Yeremia 2 ayat 2, Yesaya 54 ayat 5, Yesaya 62 ayat 5. Saya akan bacakan. Yeremia 2 dikatakan begini, pergilah engkau berserulah sampai kedengaran kepada segala orang isi Yerusalem. Bunyinya, demikianlah firman Tuhan bahwa aku lagi ingat akan rindumu tatkala engkau muda, akan kasihmu tatkala engkau pengantin, tatkala engkau mengikut aku di padang tiah, yaitu di padang tekukur. Ya. Jadi umat Israel disebut pengantin dan kekasih Tuhan. Umat Israel adalah bayangan gereja pengantin yang dipilih oleh Tuhan dari berbagai suku bangsa, bahasa dan kaum, menjadi bangsa yang kudus sehingga menjadi kekasih Tuhan dan pengantin Tuhan. Karena perjanjian lama adalah merupakan bayang-bayang dari segala perkara yang akan datang, yaitu yang wujudnya adalah Kristus. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Dan hubungkan dengan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 dan Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1 itu bunyinya begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya. Jadi dalam konteks hukum Taurat itu kalau di zaman Yesus, sejak zaman Yesus itu sudah tidak berlaku. Pengorbanan, memberi korban, lembu, sapi, domba, kambing maupun burung tekukur dan persembahan dalam bentuk hasil-hasil di ladang, ya, hasil-hasil tanaman itu tidak berlaku lagi karena korban keselamatan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Yesus Kristus yang digambarkan anak domba Allah di dalam Yohanes 1 ayat 29. Tetapi kenapa aku tegur mereka tetapi kenapa Yesus menegur mereka tatkala Yesus melayani pekerjaan Bapa di bumi selama 3,5 tahun? Ini maksudnya bangsa Israel, ya, khususnya para ahli Taurat ini. Karena mereka itu, yaitu ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam, telah menyelewengkan firman Allah dengan cara menambahi kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dengan kitab Talmud. Sekedar informasi tambahan, kitab Talmud ini kalau menurut Wikipedia yang saya baca, sejarah mengungkapkan kitab Talmud ini adalah suatu pengajaran lisan, ya, dari mulut ke mulut. Artinya suatu pengajaran yang tidak tertulis, ya, tidak tertulis di dalam kitab Taurat, ya,
yang biasanya isinya itu adalah suatu kebijaksanaan dari dari kalangan tertentu ya, mungkin dari kaum Sanhedrin, menceritakan sejarah yang baik itu tentang Yesus Kristus, sejarah apa yang tidak tertulis di Alkitab, yang tidak masuk dalam kanon. Itu yang diajarkan ya, yang mereka yang mereka katakan ya, yang mereka ajarkan secara lisan. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang tidak masuk dalam kanon Alkitab, 66 kitab ini, itu suatu pelajaran tambahan ya. Itu yang disebut Talmud, kalau tidak salah ya. Itu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, sehingga Tuhan menemplak mereka dengan keras di dalam Matius 15 ayat 8 sampai 14 dan Matius 23. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengadakan pembaruan pelajaran, yaitu hukum Taurat dibawa atau diganti dengan hukum anugerah dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 17, Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Ibrani 8 ayat 8 sampai 13, Roma 10 ayat 4. Yesus adalah penyudah Taurat. Demikian juga pada akhir zaman ini keadaan seperti itu harus secepatnya dipulihkan, sebab kalau tidak maka gereja pengantin akan mengalami kerusakan rohani. Sakit rohani akhirnya mati rohani. Hal ini seringkali terjadi karena adanya oikumene yang tidak dipimpin oleh roh Tuhan, tetapi dipimpin oleh akal-akal manusia. Oikumene yang dipimpin dan dibentuk oleh akal-akal manusia tidak dipimpin oleh roh Tuhan, mengakibatkan perzinahan rohani secara besar-besaran karena pengajaran yang benar dipersekutukan dengan pelajaran akal-akal manusia dan pelajaran setan-setan. Pelajaran kabar pengantin tidak boleh dicampur dengan pelajaran yang beragi. Pelajaran yang beragi di sini diumpamakan seperti pelajaran yang sudah dicampur dengan cara pandang logika manusia ya. Tafsiran-tafsiran menurut akal-akal manusia, tafsiran-tafsiran duniawi, sehingga ukuran-ukuran firman Tuhan itu dibandingkan dengan ukuran-ukuran atau prinsip atau hukum-hukum yang dilakukan manusia di dalam dunia ini, entah dalam pekerjaan mereka, entah dalam komunitas mereka, entah dalam prinsip kehidupan mereka ya, yang mereka jalani secara logis ya. Itu dipersekutukan. Itu Tuhan tidak mau, karena berbeda sekali hukumnya. Hukum dan prinsip manusia ya. Manusia hidup di dunia ini itu berbeda dengan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Karena prinsip kebenaran Allah itu adalah prinsip yang menyangkut kerajaan Allah. Sementara manusia dengan pikirannya, filsafatnya itu, prinsip-prinsipnya itu berbeda. Memang terkesan filsafat itu mekanisme pikiran mereka ya, itu untuk sesuatu hal yang berguna, tapi berguna bagi keberadaan manusia, berguna bagi keberadaan manusia, bagi dirinya sendiri. Dan kalau kita bandingkan dengan prinsip kebenaran, kita sudah tahu ya. Dari pengajarannya saja bagaimana kita harus bersikap sesuai kebenaran itu tidaklah mudah ya. Bahkan bertentangan dengan akal kepikiran kita. Hukum-hukumnya sangat berbeda jauh. Sebagai contoh, di dalam kita hidup sebagai orang percaya, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengandalkan kekuatan manusia. Sementara prinsip secara logika ya, kita butuh kekuatan kita ya. Kekuatan kita itu adalah yang dimaksud dengan kekuatan pikiran, logika kita, ide-ide kita, idea kita ya. Kalau bahasa filsafat itu.
itu yang membuat manusia menemukan terang ya dalam hidupnya. Terang di sini terang tanda kutip ya. Terang dalam arti menurut pemikiran manusia. Menurut pemikiran manusia. Itu yang membuat manusia tidak mudah dibodohi ya. Tetapi sesungguhnya manusia mengandalkan kepikiran, kebijaksanaan itu adalah suatu kebodohan bagi Tuhan. Karena filsafat manusia itu justru menyesatkan dirinya. Kenapa? Karena pikiran manusia itu bagaimana ia menciptakan suatu pemikiran bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang terakhir ya. Tidak ada kehidupan setelah mati. Jadi secara logika berpikir mereka berusaha untuk bertahan ya, mencari kepintaran, mencari kejayaan, mencari kehormatan di dalam dunia ini sebanyak-banyaknya. Karena setelah mati tidak ada kehidupan lagi, hanya satu kali kesempatan. Berbeda dengan sudut pandang firman Tuhan. Sudut pandang firman Tuhan, kita hidup dalam dunia ini tidak mencari dunia, tetapi mencari sorga. Makanya jalannya itu sulit di dunia, tapi carinya sorga. Jadi tidak heran kalau kita menemukan tantangan ya, cobaan. Kita menemukan suatu jalan yang berat, berkerikil tajam. Karena jalan menuju sorga selama kita hidup di dunia ini tidaklah mudah. Bahkan digambarkan oleh Tuhan Yesus, jalan menuju sorga itu adalah jalan yang sempit. Tapi jalan menuju kebinasaan adalah jalan yang lebar. Karena sejalan dengan dunia ini. Sejalan dengan prinsip-prinsip dunia ini. Sebab kalau ya, hati-hati dengan oikumene juga ya. Karena pengajaran yang benar dipersekutukan dengan pelajaran akal manusia. Pelajaran kabar pengantin tidak boleh dicampur dengan pelajaran yang beragi. Ya ini pelajaran beragi. Kalau dalam pelajaran ragi Farisi yang digambarkan Tuhan Yesus mengenai roti yang tidak beragi dan roti yang beragi, itu berbeda rasanya. Roti yang sudah bercampur ragi itu lebih enak ya. Mungkin lebih mengembang. Berbeda yang tidak beragi, dia tipis, ya kering, ya, tidak ada rasanya, tawar mungkin. Kalau roti yang sudah bercampur ragi ya seperti sari roti itu udah ada rasanya ya. Kadang artinya seperti roti buatan yang bagaimana roti itu enak dimakan ya. Enak dimakan karena di situ di dalam olahannya sudah bercampur zat kimia ya, zat pemanis, zat pewarna, zat pengembang, apalagi ya penyedap rasa, sudah bercampur gula, sudah bercampur apapun itu. Nah itu digambarkan suatu roti itu bagaikan makanan rohani yang murni ya, yang tidak beragi. Tapi kalau sudah beragi berarti itu sudah bercampur dengan pelajaran akal-akal manusia. Pelajaran akal-akal manusia pada prakteknya itu kan bagaimana mereka mengemas firman Allah, pengajaran itu supaya enak dimakan. Tapi itu sudah tidak murni lagi, malah menyesatkan. Malah menjadi makanan yang beracun bagi kerohanian manusia yang percaya. Itu yang dimaksud ya. Keadaan tertidur rohani itu akan menimpa gereja pengantin agar sadar dan insaf. Sebab kalau tidak seperti gereja pengantin sebab kalau tidak terjadi seperti itu, gereja pengantin akan meremehkan firman Tuhan. Jadi keadaan tertidur rohani ini ya kadangkala menjadi suatu peringatan ya. Menjadi suatu peringatan, menjadi suatu pengalaman supaya mereka tahu kehilangan Kristus itu seperti apa. Adapun meremehkan firman Tuhan itu adalah suatu dosa. Contoh, Hawa jatuh karena meremehkan firman Tuhan sehingga dimulai dengan roh dan diakhiri dengan perihal duniawi. Galatia 3:3-4. Atau kembali kepada keinginan-keinginan duniawi yang terdiri dari keinginan tubuh, mata, dan hidup dalam jumawa. Sehingga tidak mengeluarkan buah-buah roh tapi buah-buah hawa nafsu. Galatia 5:19-21. Jadi yang digambarkan Hawa itu
betul adanya seperti apa yang dituliskan Paulus dalam Galatia 3 ya, ayat 1-3, bahwa manusia pertama yang dihidupkan oleh Roh Tuhan, tapi berakhir mereka dengan kedagingan mereka, ya. Daging yang melawan kehendak Allah. Akhirnya daging yang tadinya mengalami kekekalan, ya, berakhir mengalami kematian. Aku kehendaki agar gereja pengantin mengeluarkan buah-buah roh. Perhatikan Galatia 5 ayat 22-23, itu berbicara kasih, sukacita, dan seterusnya. Hal ini telah banyak diungkapkan dalam pasal 1 dan 2. Oleh karena itu jangan bersekutu dengan pelajaran palsu dan sesat yang biasa disebut oikumene, yang bukan bentukan daripada roh Tuhan tetapi bentukan dari akal-akal manusia. Perhatikan 2 Korintus 6 ayat 14-17 ya, apa persamaan dari Belial dan Allah ya. Berhala dengan roh Allah itu berbeda. Pengalaman ini harus dialami oleh gereja pengantin supaya dapat merasakan dengan sungguh-sungguh betapa bahayanya kehilangan karunia roh Tuhan. Yang berarti kehilangan Yesus itu sendiri dalam dirinya. Kehilangan Yesus yaitu seorang yang telah menerima. Yaitu seorang yang telah menerima Tuhan, bertobat, berbaptis, dan menerima anugerah roh. Tetapi kemudian tertidur rohani berarti ada suatu kekosongan. Sebelum ia bertobat hanya ada satu setan dalamnya. Tetapi setelah ada kekosongan, maka setan yang telah keluar dari tubuhnya mengetahui akan hal itu. Maka ia mengajak lagi 7 setan lainnya untuk kembali ke tempat semula. Sehingga kejahatan akan lebih luar biasa lagi daripada sebelum orang itu bertobat. Matius 12 ayat 43-45. Kita baca. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi orang yang sudah bertobat namun membiarkan dirinya tertidur rohani, yang pada prakteknya, yang pengalamannya adalah mereka yang sudah meremehkan firman, mereka yang sudah menolak akan kehendak roh, itu disamakan seperti orang yang membiarkan hatinya itu kosong. Sudah bersih oleh karena pertobatan, dan hatinya itu sudah disucikan, namun tidak mau diisi ya dengan firman Tuhan, dengan roh Allah. Seperti saya gambarkan seperti tabernakel. Tabernakel kan dalam kamar suci maupun kamar maha suci itu ada perabotannya. Hati yang kosong itu ibarat kamar suci ya. Kamar suci, kamar hati yang sudah suci itu tidak ada perabotan di dalamnya. Jadi jikalau tidak ada perabotan seperti pelita emas maupun meja roti ya, meja roti sajian atau meja roti pertunjukan, dan ada mesbah dupa di situ, maka tidak berarti tidak ada pekerjaan di situ. Tidak ada orang yang akan masuk di situ. Imam besar masuk ke dalam kamar suci itu karena melakukan pekerjaan. Nah, jadi ada aktivitas di situ. Imam besar yang masuk ke situ berarti ada pengawasan ya. Tidak ada yang boleh masuk. Nah, bayangkan jikalau itu digambarkan kamar suci adalah hati yang sudah disucikan, yang harusnya ditaruh dengan perabotan-perabotan rohani seperti roh dan firman Allah ya. Dan di situ
Imam besar masuk artinya imam besar di sini kalau kita memakai konteks Ibrani 7 ya kalau tidak salah. Imam besar itu yang 1 kali setahun masuk itu digambarkan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sebagai imam besar ya, imam di atas segala imam yang melayani kita, melayani rumahnya yang digambarkan bahwa kita ini adalah tempat kediaman roh. Tetapi itu dibiarkan kalau tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus, tidak ada perabotan rohani, apa yang Tuhan kerjakan di situ? Ya, Tuhan memang bisa menyucikan, tapi harus ada sesuatu yang kita taruh di situ. Firman, bahasa daripada Raja Daud mengatakan, biarlah ku taruh janjimu di dalam hatiku. Itu janji itu. Janji di situ berbicara tentang janji firman Allah. Kalau dalam salinan lama itu dikatakan, biarlah ku taruh firmanmu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Karena Daud memahami betul hati manusia kalau sudah disucikan tetapi tidak ada firman di dalamnya, maka hati manusia itu akan cenderung berbuat jahat, mudah tergoda. Kalau kita kaitkan dengan Matius 12 ini, ya inilah yang dimaksud ketika iblis yang tadinya sudah dikeluarkan, ya, hati itu sudah disucikan, diberikan pengampunan, dipulihkan oleh Tuhan. Akhirnya iblis itu keluar dari dalam diri seseorang itu. Lalu ketika iblis mencari ke sana kemari ke tempat yang tandus tidak menemukan tempat, tiba-tiba dia kembali lagi, ya, dia melihat keberadaan orang yang sudah bertobat itu, tetapi dia tidak memelihara firman, dia tidak menaruh janji firman, dia tidak memiliki pengharapan. Dia hidup ya dengan pertobatannya, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada buah-buah pertobatan, tidak ada firman, tidak ada roh di situ. Maka itu menjadi suatu kesempatan iblis untuk masuk. Bahkan iblis masuk di situ dikatakan ia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. Jadi jangan heran ya, jikalau orang yang katanya sudah bertobat, kita bukan menghakimi ya, kita bukan menuduh. Orang yang bertobat itu belum tentu dia adalah orang yang setia. Dan semua memang terbukti oleh waktu ya. Ada jangka waktunya. Dan kita tidak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu keberadaan hati manusia. Itulah kenapa jelas ya dalam 7 tingkat iman itu, setelah orang menjadi percaya, dia ada penyesalan. Tingkat 2 ada menyesal dan bertobat ya. Ada rasa penyesalan, dia bertobat. Nah, di situ ada suatu pengampunan, ada suatu pekerjaan Allah ya, pekerjaan Allah yang untuk membaharui hidupnya. Tingkat 2 itu setelah menyesal dan bertobat masuk kepada tingkat 3, itu tuntutan bagaimana buah-buah pertobatan. Jadi dalam hidup kita yang katanya sudah bertobat ini, itu harus dibuahi ya. Itu harus mengeluarkan buah, harus ada hasilnya. Dan dikatakan buah-buah yang dituntut oleh Tuhan adalah buahmu itu tetap gitu. Artinya buah itu konsisten, buah itu tetap terus menerus berbuah-buah. Seperti Yohanes pasal 15 ya. Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 di situ ya. Katakan bentar. Ya. Di mana di situ tuntut supaya kita berbuah lebat, berbuah banyak kalau kita mau menjadi murid. Nah, jadi buah-buah pertobatan itu penting, saudara. Penting terus dibuahi. Itulah iman yang dibuahi, pertobatan yang dibuahi.
Ya. Nah, itu tergantung bagaimana seseorang mempunyai pertahanan tetap yakin dan teguh kepada Yesus Kristus. Kalau tidak, ya kita lihat saja waktunya. Ada orang yang katanya sudah bertobat dari narkoba, main judi, sehingga dia mendadak menjadi pendeta, menjadi pembicara. Memang menarik, walaupun yang dibicarakan itulah kesaksian hidupnya ya, pengalaman-pengalaman masa lalunya sampai kepada masuk kepada perubahan, itu tidak salah. Yang menurut saya di situ kesaksian-kesaksian seperti itu bukanlah menjadi suatu dasar ya yang harus dipertahankan. Kita butuh kesaksian ya, dari jemaat, dari pengalaman pribadi seseorang. Artinya kesaksian tanpa motivasi untuk memegahkan diri ya. Tapi kesaksian dengan motivasi bahwa Tuhanlah yang melakukan segala perkara dalam hidupnya dan yang memberkati. Tetapi dalam Ibrani mengatakan, janganlah engkau hanya sampai kepada kesaksian tentang Kristus saja. Engkau harus terus maju ya. Gereja zaman sekarang suka sekali kesaksian-kesaksian seperti itu. Padahal kesaksian seperti itu memang menguatkan ya. Tetapi pada dasarnya kalau kita merenungkan, kesaksian pribadi orang lain dengan kesaksian diri kita itu berbeda kasusnya ya. Ya, makanya yang menjadi poin penting dalam setiap kesaksian itu adalah menceritakan Yesus. Tapi saya kasih tunjuk ayatnya ya, supaya saudara percaya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Asas-asas pertama ini adalah ajaran-ajaran tentang perihal dasar, pertobatan, perubahan manusia. Keberadaan manusia yang diubahkan oleh Tuhan, pengampunan, pemulihan. Asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Nah, ini secara garis besar ditegaskan ya. Tinggalkan asas-asas pertama, ajaran-ajaran dasar, pemahaman tentang Kristus yang dasar itu untuk kita menuju kepada fase tingkat ya, perkembangan yang penuh ya. Katakan situ. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Di sini bukan berarti itu Paulus mengajarkan, Tuhan mengajarkan kita tidak perlu pertobatan, bukan. Maksudnya jangan kita lagi meletakkan dasar pertobatan, kesaksian-kesaksian ya, meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Artinya pertobatan dari hidup kita yang lama itu. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Nah, artinya jangan kita menaruh terus itu ya. Hal-hal yang menjadi dasar. Sudah hal yang menjadi dasar kita percaya. Itu kita tanamkan itu satu kali saja. Nah, sekarang kan yang dituntut Tuhan. Kita sudah tertanam. Ya, keyakinan iman kita. Nah, bagaimana kita membangun itu? Kan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 bahwa Paulus mengatakan tidak ada dasar lain selain daripada firman Kristus yang diletakkan kepada kehidupan manusia yang percaya. Dan dari situlah ia membangun suatu bangunan. Nah, itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud dari buah daripada iman. Iman itu dasarnya. Perbangunan itu adalah perbuatan-perbuatan, perubahan hidup kita itu. Itulah menjadi suatu bangunan yang indah, yang megah, yang mulia, yang kita tampilkan kepada dunia. Artinya perbuatan yang kita bangun dari dasar pertobatan ya, melalui iman kita. Itu yang nampak, yang harus kita nampakkan. Jangan yang kita nampakkan hanya dasar-dasar terus, dasar kesaksian-kesaksian. Itu percuma. Kesaksian itu ya mungkin sekali dua kali saudara terasa kuat, tapi kalau itu terus ya itu lagi. Udah itu tidak ada kuasanya lagi. Seperti tidak ada tidak ada hal-hal yang memotivasi kita ya. Hal-hal yang terulang karena
bagaimanapun cerita itu kan yang mengalami adalah yang menceritakan, bukan kita. Kita cuma sekedar diberikan dorongan, ya, diberikan motivasi menjadi bahan perenungan. Oh, dia saja dengan kasus yang dia miliki Tuhan bisa merubah. Ya, tentu saya juga yang beriman pasti bisa merubah. Tapi jalannya itu berbeda. Makanya hindarilah hindarilah keinginan yang hanya ingin mendengar kesaksian. Sekali lagi, saya bukan melarang saudara yang mengalami kebaikan Tuhan itu untuk disaksikan. Tidak seperti itu. Tapi jangan itu menjadi patokan, ya. Menjadi patokan untuk meyakinkan seseorang. Yang terpenting di sini bagaimana kuasa Allah dan perbuatan saudara. Itu kan kesaksian saudara adalah suatu pemulihan, perubahan saudara. Nah, sekarang bagaimana dari dasar perubahan hidup saudara yang diubahkan oleh Tuhan, itu kan pertobatan kan. Pertobatan itu ada buahnya. Jangan cuma jago bersaksi puji Tuhan begini, saya ditolong oleh Tuhan. Nah, lalu prakteknya setelah itu apa yang menjadi dampak bagi orang-orang yang kamu saksikan kepada jemaat misalkan? Apa? Ya. Apa yang setelah engkau sudah mengalami kebaikan Tuhan itu apa yang engkau lakukan? Nah, itu kan menjadi tuntutan. Banyak orang jago bersaksi begitu banyak. Setiap hari banyak pertolongan Tuhan. Tapi pada kenyataannya ya, setiap harinya merasakan menyakiti hati orang. Jadi yang dimaksud tinggal meletakkan, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ya, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Nah, ini ayat 2 ini berbicara tentang baptisan air. Nah, itulah saya katakan. Kami ajarkan jangan kalau sudah misalkan dalam 7 tingkat iman, setelah buah-buah pertobatan itu ada baptisan air. Ya udah itu terus beralih kepada perkembangan yang penuh kan dikatakan. Beralih kepada perkembangan yang penuh. Kalau sudah dibaptis udah jangan saudara bermasa bodoh di situ. Itu sama saja kalimatnya meletakkan kembali dasar-dasar pertobatan, meletakkan kembali baptisan air. Saudara nggak mungkin sudah dibaptis air terus berbuat dosa dibaptis lagi. Ada yang konsep berpikirnya seperti itu. Baptis itu sekali karena dimeteraikan dengan nama Yesus. Nama Yesus itu tidak murahan saudara ya. Nama Yesus itu sifatnya kekal. Jadi kalau saudara sudah dibaptis, ya walaupun mungkin sudah jatuh dalam dosa, lalu sudah bertobat, jangan ada lagi pendeta suruh baptis lagi. Itu sama saja baptisan itu bukanlah sakramen. Ya, makanya kalau saudara merasa kok jadi aneh ya, kok kenapa nggak dia dibaptis supaya apa ya namanya, supaya lebih afdol ya, itu kan pemikiran manusia. Ya, kalau saudara merasa tidak layak nih, kayaknya harus dibaptis lagi, ya harusnya saudara sejak awal ketika saudara ingin menerima baptisan air, saudara berpikir itu adalah sakramen ya, suatu perjanjian yang suci. Saudara melakukan hal yang paling sakral. Saudara tidak akan berbuat dosa, harusnya seperti itu. Tapi kalau ternyata saudara jatuh dalam dosa, ya sudah. Saudara hanya bertobat tapi tanpa melakukan baptisan air lagi. Karena ada beberapa gereja jangankan berbuat dosa, yang sakit saja akhirnya dibaptis lagi dengan alasan kalau dibaptis pasti disembuhkan. Nah, itu udah konsep yang rusak ya. Itu adalah pemikiran manusia, bukan pemikiran Tuhan. Tidak ada firman Allah di situ yang mengatakan ya orang sakit harus dibaptis ulang. Tidak ada. Makanya yang Tuhan mau ya hanyalah tinggal perubahan. Ya. Soal baptisan sudah diingat oleh Tuhan, sudah tercatat oleh Tuhan, ini sudah melakukan firman Tuhan. Ya, ketika dia jatuh dalam dosa ya sudah tinggal bagaimana dia merubah dirinya ya, merubah dirinya. Mungkin sama seperti natur manusia. Saudara di masa kanak-kanak, remaja, kenakalan remaja saudara ya. Walaupun dalam remaja saudara diberikan nasihat, teguran ya. Saudara sudah diberikan
fasilitas dan sebagainya. Saudara diberikan kepercayaan tapi saudara jatuh. Bagaimana, apakah saudara harus kembali ke anak-anak kembali ya? Untuk mengulang itu kembali, menjalani itu? Nggak bisa. Waktu itu terus berjalan. Saudara semakin bertumbuh, ya udah. Yang saudara ubah adalah pola pikir. Ya. Hati saudara, ya, supaya saudara tidak lagi kekanak-kanakan. Ya. Hal-hal yang mendasar itu saudara tidak ulangi lagi, tapi saudara terus menuju kepada pendewasaan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Sama halnya 7 tingkat iman. Apa yang sudah kita lewati, kita sudah lakukan tahap demi tahap, ya sudah. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, ya bukan berarti kita harus kembali lagi, tidak. Tapi bagaimana kita bahasanya apa ya? Membenahi diri ya. Membenahi diri untuk kembali kepada pemikiran yang secara kontinu ya, untuk menuju kepada pendewasaan ya, penyesalan ya, dan perubahan, kembali kepada jalan ya, jalan menuju kepada pendewasaan. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Agak sulit juga sih, tapi semoga Roh Kudus memberikan pengertian bagi kita. Ya. Sebelum ia bertobat hanya ada satu setan. Nah ini sudah ya. Tetapi bla 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 bla. Ya. Sehingga kejahatannya jauh lebih besar, Matius 12. Ya ini sudah menghujat. Contoh dalam Alkitab yaitu Himeneus dan Iskandar ya, yang menghujat roh Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menyerahkan mereka itu kepada iblis. 1 Timotius 1 ayat 19-20. Ya. Ingat, rasul-rasul Tuhan, rasul-rasul Kristus, aku berikan kuasa untuk mengampuni dosa dan juga menanggung dosa. Perhatikan Yohanes 20 ayat 21-23. Ya. Ini khusus untuk yang Tuhan lantik ya, hamba Tuhan yang dilantik oleh Tuhan, bukan rasul-rasul palsu. Jadi tidak semua hamba-hamba Tuhan yang dapat berbuat demikian. Jadi menjadi hamba Tuhan yang dilantik oleh Tuhan itu mempunyai otoritas untuk menanggung dosa ataupun mengampuni ya, tapi ini untuk hamba Tuhan yang tulus melayani pekerjaan Tuhan. Tatkala Sulamit bangun dari tidur, kembali kepada konteks pembacaan kita, ia kaget karena kekasihnya yaitu Sulaiman tidak ada lagi di sampingnya, sehingga ia bingung disertai penyesalan yang besar. Lalu dicarinya ke sana kemari tetapi tiada didapatinya, maka timbullah kenekatan dalam hatinya yang tidak dapat dibendung lagi untuk mencari Sulaiman. Pada saat itu juga walaupun sudah tengah malam, tanpa menunggu sampai hari esok, karena baginya Sulaiman adalah kekasihnya yang tidak ada bandingnya, meskipun banyak teruna-teruna yang mengelilingi dia. Ya, ini gambaran kepada Sulaiman, itu gambaran gereja pengantin yang merasa Yesus Kristus itu tidak ada bandingannya lagi. Ya. Walaupun ada teruna-teruna ini berbicara tentang ilah-ilah lain ya. Yesus yang lain itu ya, berhala-berhala. Contoh berhala modern yang kita pahami ya. Hal yang relevan untuk mengartikan maksud rohani di kehidupan kita yang sekarang. Ya ada sesuatu yang kita tuhankan. Terkadang kan hobi kita, gaya hidup kita ya. Ada yang kita berhalakan, kita mengejar mungkin pekerjaan kita, jabatan dan sebagainya ya. Terlebih yang paling sering kali terjadi itu kan uang kita, mamun itu kita pertuankan, kita menjadi hamba uang. Jadi kalau berbicara tentang hamba uang, maka itu akan menjurus kepada suatu penyembahan kepada mamon. Kalau berbicara tentang penyembahan itu kan berarti ada suatu tuntutan di situ ya. Orang yang menyembah Tuhan, yang mendedikasikan dirinya, dia memiliki integritas dalam dirinya untuk tetap konsisten hidup benar di hadapan Tuhan, baik waktu, tenaga
maupun pikiran dan perasaan yang diberikan kepada dia dimanfaatkan untuk menyembah Tuhan. Itu penyembah yang benar. Ya. Selalu dia mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Itu penyembah yang benar. Bayangkan jikalau ada penyembah-penyembah benar, tanda kutip, sebut saja penyembah berhala di dunia ini, yang mengikuti keinginan dunia. Dia lebih banyak mengorbankan waktu untuk hobinya. Dia lebih banyak mengorbankan uang, tenaga, pikiran, ya, waktu, perasaannya untuk memburu uang, untuk memburu hobinya, untuk memburu barang-barang branded, untuk memburu hal-hal yang dia kejar, pekerjaan, ya, jabatan, kehormatan. Itu yang dia cari, ya. Tapi meskipun dia boleh berkata, ya semua karena Tuhan, itu omong kosong semua itu, ya. Itu omong kosong. Karena pada hakikatnya Tuhan yang menderita di situ, Tuhan yang dibohongi, Tuhan yang ditipu. Itu yang seringkali terjadi. Karena kalau kita mengatakan kita inilah penyembah-penyembah yang benar, ya udah, kan saya sudah kasih bandingkan ayat, ya. Pemahaman Yohanes 4 nih, ayat yang ke-23 begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Selain daripada maksud firman Tuhan ini berbicara tentang praktek penyembahan kita dalam roh dan kebenaran, berarti adalah menunjuk kepada setiap orang yang mau mencapai kepada Bapa di sorga. Ia harus memiliki roh Kristus dan firman Kristus itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Saya kaitkan dengan ayat ini. Tidak ada seorang pun dapat menyembah Bapa kalau jalannya itu tidak melalui roh Kristus dan firman Kristus itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus katakan, dialah jalan. Artinya, dia yang menjadi jalan kepada kita menuju kepada Bapa. Dia yang menjadi jalan, menjadi solusi penyembahan kita itu sampai kepada Bapa. Itu maksudnya. Dia yang menjadi kebenaran yang membawa kita bagaimana cara menyembah Bapa itu dengan benar, sesuai dengan kebenaran. Dia yang menjadi hidup. Artinya yang membawa kehidupan penyembahan kita. Seluruh kehidupan kita itu bisa mencapai kepada penyembahan yang benar kepada Bapa itu. Jadi penting seseorang yang percaya itu memiliki firman dan roh. Dengan suatu tanda ia lahir baru daripada air dan roh. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Ya. Itu yang harus dilakukan. Ini adalah suatu perintah yang membuat saudara akan diselamatkan. Tapi kalau masih diremehkan, ya saya bisa katakan, jangan-jangan kita sudah tertidur rohani. Tidak ada gairah untuk menyembah Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah yang benar artinya begini, kalau saya kaitkannya. Gimana tadi? Ya, mengenai berhala tadi. Jadi, kalau kita ini adalah penyembah-penyembah yang benar, seperti Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, artinya begini. Kita ini sebagai penyembah-penyembah yang benar, ya. Kita mengasihi Bapa, ya. Mengasihi Bapa sehingga segala waktu, pikiran, perasaan, tenaga, ya, apapun yang kita miliki itu kita akan bawa kepada Bapa. Nah, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, dikatakan kan menyembah Bapa dalam roh, berarti dalam hidup manusia pada prakteknya setiap hari pun dalam beraktivitas, dia akan senantiasa hidup berjalan bersama roh.
Jadi kalau dalam praktek kehidupan sehari-hari dia berjalan bersama Roh, maka sampai kepada upacara ibadat pun dia tahu jalannya menuju kepada Bapa di sorga. Penyembahan yang benar itu adalah berdasarkan kehendak Roh dan firman. Jadi kita memahami firman Tuhan ini bukan di satu sisi saja, hanya dalam upacara keagamaan, dalam ibadah. Ingat, firman Tuhan tidak sesempit pikiran saudara, tidak sesempit isi kepala kita, saudara ya. Tidak sekerdil itu. Makanya firman Tuhan itu universal ya. Dalam segala aspek itu selalu menjadi jawaban. Itu hanya bisa digunakan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang duniawi nggak pakai. Dia pakai justru untuk memanfaatkan. Firman Tuhan dimanfaatkan untuk menarik jiwa, membohongi jiwa ya. Demi bisnisnya dia, demi usaha dia, demi pekerjaan dia, demi motivasi, demi rencana dia yang busuk itu. Nah, itu bahaya. Tapi orang percaya dia tahu memanfaatkan firman Allah. Oke, jadi kurang lebih mengerti ya. Kehendak Roh, berjalan bersama kehendak Roh itu membuktikan kita penyembah yang benar. Kalau kita mengikuti kehendak Roh berarti kita tunduk kepada Roh Allah. Sebab itu sebelum ya itulah bayangan daripada Sulamit yang meskipun banyak taruna-taruna yang gagah mengelilingi dia, tetapi Sulamit tidak menyukai. Sulamit hanya mencintai Sulaiman. Itulah gambaran gereja pengantin yang begitu mencintai Yesus sebagai kasih jiwanya. Walaupun ada Yesus-Yesus yang lain ya itu palsu semua ya. Itu gambaran berhala, ilah-ilah yang lain. Tapi ya terkadang kita sebagai orang percaya sudah ada Allah yang hidup, sudah ada Kristus yang ganteng. Tapi kita masih mau melirik Yesus duniawi yang lain, Kristus palsu. Ya. Walaupun kita sudah dilabeli dengan hamba Tuhan, masih suka melihat ya Yesus duniawi, Kristus palsu. Dengan segala pelayanannya, kemewahannya, kemegahannya yang justru menyesatkan. Itu tragedi. Sebab itu sebelum fajar menyingsing, pada akhir zaman akan terjadi kegelapan rohani. Gereja pengantin harus meniru cara Sulamit. Sebab itu kalau gereja pengantin bermasa bodoh, maka akan kehilangan aku, yaitu Kristus, selama-lamanya. Oleh karena itu gereja pengantin yang kehilangan aku atau karunia-karunia Rohku, carilah itu kembali dengan sungguh-sungguh. Bertekun kembali membaca firman-Ku yang benar dan kabar pengantin, disertai dengan doa dan puasa agar karunia itu kembali. Jadi ada karunia yang hilang ya. Itu butuh pergumulan yang berat untuk meraih karunia itu lagi ya. Susah. Perhatikan Yesaya 55 ayat 6. Hendaklah kamu mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat dia. Berdoalah kepadanya sementara lagi ia hampir. Ya, ini agak rancu ya bahasanya. Saya bacakan dalam salinan baru. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, seperti itu. Jadi selagi Tuhan itu masih ada, berkenan ditemui, cari dia. Sebab itu sebelum fajar menyingsing, yaitu kedatangan Tuhan, untuk menyambut gereja pengantin, carilah aku dengan sungguh-sungguh agar kamu tidak tertinggal pada hari keangkatan gerejaku. Yesaya 54 ayat 5 dan 10 dan Yesaya 59 ayat 15 yang bunyinya, maka kebenaran itu dicari cuma-cuma dan barang siapa yang lalu daripada jahat itu menjadikan dirinya suatu rampasan, bahwa sekalian itu sudah dilihat oleh Tuhan, maka jahatlah kepada pemandangannya bahwa tiadalah barang insaf. Agak rancu ya. Yesaya 59 ayat 15 mengatakan begini.
Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ya, jadi menjelang kedatangan Tuhan, jikalau kebenaran itu hilang dalam diri kita, maka itu akan membawa kepada hukuman bagi kita. Ya. Gereja pengantin harus punya kerinduan seperti hambaku Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 26 ayat 9 mengatakan, rindulah hatiku akan dikau, jikalau pada malam sekalipun, dan lagi nyawaku yang di dalam aku itu mencari engkau pada pagi-pagi hari. Ini suatu kerinduan yang besar ya. Karena apabila hukum-hukumku berlaku di atas bumi pada masa itu, orang isi dunia pun belajar membuat barang yang benar. Kita diingatkan supaya memiliki kerinduan yang besar seperti Nabi Yesaya ya. Sebab itu berusahalah mencari aku, Matius 7 ayat 7-8 ya. Ketuklah pintu maka akan dibukakan, carilah maka kamu akan dapat, mintalah kamu akan diberikan. Apakah yang harus dicari oleh gereja pengantin? Yang dicari adalah karunia-karunia Rohku. Karena ciri khas gereja pengantin, kabar pengantin Kristus itu, ciri khasnya adalah penyembahannya ya. Berbicara tentang penyembahan, semua gereja tahu bahwa penyembahan yang benar itu penyembahan itu adalah puncak dalam liturgi ibadah. Firman Allah dulu baru penyembahan. Semua gereja tahu penyembahan adalah puncak keberadaan kita ya. Puncak keberadaan kita untuk melakukan pengagungan kepada Allah yang Maha Tinggi. Puncak pendekatan kita, tindakan kita di dalam suatu peribadatan. Kalau Katolik, puncak penyembahan mereka ya, prakteknya itu melalui misa. Ya, lewat perjamuan suci. Persekutuan lewat perjamuan suci itu digambarkan itulah penyembahan, puncak liturgi mereka. Makanya setiap ibadah selalu ada perjamuan suci. Ekstrimnya, kalau Katolik, kalau tidak salah sekalipun tidak ada pemberitaan firman di situ, yang penting puncak penyembahannya ya, melakukan persekutuan lewat roti dan air anggur itu, yaitu tidak apa-apa. Sementara itu yang ditentang Martin Luther. Firman Tuhan itu di atas segala-galanya ya. Justru untuk mencapai puncak jalannya firman Tuhan, seperti yang tadi saya beri gambaran. Mencapai kepada penyembahan kepada Bapa di surga, itu jalannya harus melalui Yesus Kristus. Karena kan dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Mungkin rohnya iya. Seperti dikatakan roh itu penurut ya, kita suka menyembah Tuhan. Tapi butuh kode etik dalam menyembah. Makanya kalau di kalangan karismatik, gereja karismatik itu sering kebablasan. Sebab mereka tidak mengerti firman Allah ya. Bukan tidak mengerti, mereka kurang atau dangkal dalam memahami firman Tuhan. Sehingga penyembahan itu seringkali terjadi suatu hal-hal yang meresahkan, tidak mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang mereka katakan itu damai sejahtera palsu ya. Bukan damai sejahtera yang sebenarnya. Secara emosional saja mereka merasa itu karena sugesti, karena suasana dengan musik yang ribut ya. Sebenarnya sama aja kayak kita pergi ke konser secara emosional ya, kita mendengar lagu-lagu jazz ya sesuai selera kita, sehingga membuat mood kita kembali. Hadirat Tuhan tidak seperti cara-cara dunia ya. Hadirat Tuhan pun tidak dibeli dengan uang. Kalau kita mencari healing, kita mendengarkan musik ya, ada
sesuai selera. Ada yang mendengarkan musik metal. Dulu saya begitu. Kayaknya yang menenangkan jiwa saya, yang bisa buat saya tidur itu mendengar musik-musik musik-musik metal hardcore ya, screamo ya, yang suaranya dibikin growl, yang teriaknya udah kayak suara iblis seperti itu. Tapi saya suka itu. Nah, itu yang menenangkan jiwa. Nah, itu kan setelah saya merenungkan, tanpa saya sadari itu bentuk penyerahan, penyembahan berhala kayak begitu. Nah, ini di gereja konsep-konsep seperti itu ada ya. Semakin ribut, semakin dia merasa ini roh itu bekerja. Itu sudah salah ya. Itu sudah pemahaman yang rusak seperti itu. Tidak mengerti. Tandanya kurang firm. Makanya di dalam roh dan kebenaran, penting arahan kebenaran dulu. Sudah banyak sekali cara menyembah yang benar bagi 1 Korintus 14 itu. Kadang mau menerangkan ini rasanya lelah ya. 1 Korintus 14 di situ dengan judul perikop manifestasi Roh Kudus. Ya, itu ada judul perikop. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam suatu perhimpunan. Itu 1 Korintus 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-40 itu sudah jelas. Bagaimana karunia-karunia roh itu bekerja. Tapi masih ada aja ya, gereja yang menyeleweng begitu. Itu yang harus kita pahami ya. Gereja pengantin mempunyai ciri khas dalam penyembahannya. Puncak liturginya ya dengan adanya karunia-karunia. Demikian juga dalam hal mencari karunia-karunia rohku atau mencari karunia-karunia rohku yang hilang. Jangan cepat putus asa kalau hal itu agak lambat didapat, tapi tetap Tuhan akan kembalikan. Asalkan kita sungguh-sungguh memintanya. Walaupun kamu sudah tarung di dalam doa dan puasa, karena segala sesuatu ada masanya. Ada masanya. Yang penting kita harus bersungguh-sungguh meminta kembali. Makanya janganlah sampai kepada tahap di mana kita betul-betul memadamkan roh, mati rohani kita. Wah, itu kita berjuang kembali itu lebih berat ya, lebih berat dari semua. Dari awal yang kita dapat. Ya, suatu kemurahan Tuhan yang besar kalau saudara mendapatkannya dengan mudah. Puji Tuhan. Tapi saudara mungkin mempunyai pengalaman bagaimana ingin meraih, ingin mendapatkan, memburu karunia roh itu seperti apa. Saudara butuh pergumulan, tenaga, energi, ya, tangisan. Saudara bukan lelah menangis saja ya. Tapi saudara lelah secara fisik berdoa dan berpuasa. Tapi karena kerinduan kita besar, kita perjuangkan itu. Nah, bayangkan kalau apa yang saudara sudah perjuangkan itu menjadi sia-sia dan hilang. Nah, saudara ingat lagi itu prosesnya. Aduh. Sementara saudara mungkin semakin tua, saudara semakin hari mempunyai kesibukan, itu pengaruh juga. Sehingga saudara menjadi pikiran bercabang. Nah, bahayanya kalau saudara sudah udahlah masa bodoh lah. Nah, itu udah betul-betul bahaya itu. Saudara sudah tidak peduli lagi dengan suatu jalan keselamatan. Nah, udahlah karunia roh, nggak perlulah capek juga. Nah, padahal yang salah kita kan. Kita sendiri yang membuat, yang menyia-nyiakan itu semua. Nah, itu yang seringkali kita tidak sadari dalam hidup kita. Oleh karena itu duduklah dengan setia di kaki Tuhan sampai kamu mendapatkannya. Ya. Kesetiaan itu memang kalau kita renungkan melelahkan. Melelahkan, saudara. Kesetiaan itu tidak diukur dengan waktu yang singkat, tetapi waktu yang lama. Saudara tidak bisa mengatakan diri saudara setia kepada Allah hanya karena baru memberikan persembahan berpuluhan rajin dalam 1 bulan. Tidak. Saudara tidak bisa dikatakan saudara setia karena sudah 1 tahun saudara membantu pembangunan gereja. Tidak. Ini ukuran firman ya. Ukuran firman. Tidak. Saudara itu tidak bisa mengklaim diri saudara itu setia ketika saudara sudah berbuat baik ya. 1 kali, 2 kali, atau mungkin
saudara sudah berbuat baik kepada salah seorang ya yang miskin dan sebagainya, lalu saudara katakan itu setia? Tidak, saudara. Belum. Setia itu adalah seumur hidup. Engkau berbuat baik kepada siapapun, engkau tidak membeda-bedakan, engkau beribadah, engkau tidak memilih jalan yang salah. Setiap saat engkau selalu mengingat Tuhan, ya. Tidak modi. Nah, itu setia. Itu setia. Makanya tragedinya saudara dalam kehidupan nyata ya mungkin pengalaman kalau kita berpasangan. Ketemu laki-laki yang setia, perempuan yang setia, lihat. Perlakuan kita itu seperti seorang, diperlakukan seperti ratu, diperlakukan seperti raja. Ya. Kita yang yakin kepada dia, tapi tanpa kita sadari sebenarnya kitalah yang harus menjaga diri kita. Jangan-jangan kita sendiri yang tidak yakin, ya. Tidak bisa mengimbangi kesetiaannya. Makanya banyak pasangan-pasangan yang terpisah, ya, ketika dia dipertemukan Tuhan dengan orang yang baik, dia malah menyakiti orang baik yang sudah setia. Dia yang setia, pasangan kita yang setia, kita yang tidak setia. Nah, itu kan terkadang manusia seperti itu. Mendapatkan yang baik malah dimanfaatkan. Mendapatkan yang buruk mengeluh, mempersalahkan Tuhan. Nah, itu. Jadi susah juga ya. Nah, makanya lewat firman Tuhan ini, marilah kita mendewasakan, memotivasi hati kita, pikiran kita menjadi orang yang baik. Dalam posisi engkau sebagai orang yang baik, orang yang setia, bukan saja kepada Tuhan tetapi kepada sesamamu setia berbuat baik, engkau pasti akan mengalami dikhianati, engkau dipermainkan, engkau direndahkan, engkau diremehkan. Itu pasti terjadi. Tapi karena engkau setia, engkau tidak terpengaruh dengan itu. Kau tetap setia berbuat baik, kau tetap setia mengampuni, kau tetap setia mengikuti firman Tuhan. Karena engkau sedang melakukannya itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat siang hari ini kami sudah dibekali lewat firman-Mu. Kami sudah menyelesaikan ayat yang pertama dalam pasal yang ketiga kitab Kidung Agung ini. Selanjutnya kiranya Engkau yang akan memperkenankannya Tuhan. Berikan waktu, kesempatan, kekuatan, kesehatan yang sempurna bagi kami semua untuk melanjutkan pembahasan pengajaran dalam kitab Kidung Agung ini. Terima kasih Bapak. Berkatilah kami semua Tuhan yang menyaksikan, berikan hikmat kemampuan dalam segala aktivitas, penyertaan Tuhan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di Tuhan semoga menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di pertemuan pendalaman Alkitab selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.